bertambah parah di hari keempat. Kemudian gue nggak bisa tidur karena napas gue juga nggak bisa nafas dengan baik. Lu hati gue juga udah mulai sakit, ya kan? Dan mohon maaf, ternyata bapak positif corona. Karena pada saat gue dinyatakan positif corona, otomatis yang terlintas dalam diri gue adalah antara hidup dan mati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah klik channelnya si Apong. Nah, video kali ini adalah story time. Jadi di sini gua akan membahas seputar corona yang sekarang ini lagi mendunia nih, termasuk di Indonesia. Kenapa gua harus membahas corona? Karena gua adalah salah satu survival dari COVID-19. Ya, jadi gua pernah dinyatakan positif corona, kemudian gua harus diisolasi selama 38 hari di rumah sakit, dan kemudian gua harus menjalani tes PCR atau swab selama 9 kali, kemudian gua harus menjalani isolasi mandiri di dalam kamar selama 3 minggu, dan sampai sekarang gua masih menjalani isolasi di rumah. Jadi setelah dari kamar, gua boleh keluar dari kamar, tapi tidak boleh keluar dari rumah, apalagi ke tempat-tempat umum. Oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channel gua, karena biar bagaimanapun juga ini channel masih mentah banget, baru 2 minggu nih. Masih perlu banyak dukungan dari kalian untuk terus berkembang. Dan jangan lupa kalian like, share, dan juga komen kalau memang kalian punya pertanyaan seputar video ini. Mungkin pertanyaan yang belum gua bisa jawab, kalian silahkan tulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba bikin rangkuman videonya dan gue akan posting di video berikutnya. Oke, kalau untuk gejala sebenarnya awal mulanya ya itu boleh dibilang gejalanya termasuk gejala ringan. Karena apa? Pada saat gue merasa badan gue nggak enak, itu gue sama sekali tidak merasakan bahwa itu adalah gejala dari COVID-19 gitu. Karena yang gue rasain itu ya normal sih, kayak orang nggak enak badan biasa gitu ya, kayak orang yang masuk angin. Badan agak pegel, kemudian badan juga anget, terus nafsu makan memang berkurang, terus mata perih. Waktu itu sih gue ngerasanya perih. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 18 itu gue pergi ke dokter praktek langganan gue itu di Bogor. Nah, kemudian dokter itu bilang bahwa diagnosa untuk penyakit yang gue rasakan itu adalah common cold. Jadi gue didiagnosa hanya demam biasa gitu kan. Nah, akhirnya gue dikasih beberapa obat dari dokter tersebut. Nah, setelah berobat ke dokter itu, ke dokter praktek yang langganan gue itu, hari kedua kondisi udah mulai membaik. Nah, kemudian hari ketiga kondisi pun semakin membaik sebetulnya. Nah, entah kenapa di hari keempat ternyata gejala yang awalnya gue anggap ringan dan itu bukan gejala COVID-19, itu ternyata justru malah bertambah parah di hari keempat gitu loh. Jadi tanggal 22 itu tiba-tiba suhu badan gue naik. Ya, suhu badan gue naik, kemudian badan semakin lemes, dan di situ gue mulai merasakan sesak napas. Nah, akhirnya di tanggal 22 gue pergi ke puskesmas untuk minta rujukan, ya kan? Nah, pada saat gue ke puskesmas, kemudian gue dicek oleh dokter puskesmas bilang, untuk sementara kita kasih obat ini karena sepertinya Bapak cuma demam biasa gitu kan. Nah, tapi kita akan pastikan untuk dilakukan cek laboratorium besok, which is tanggal 23 ya. Di tanggal 23 itu hasil cek laboratorium di situ disebutkan bahwa limfosit gue itu turun, rendah. Dan katanya kalau limfosit itu rendah itu ada tanda-tanda mengarah ke COVID gitu kan. Nah, cuman gue coba tenangin diri gue, oke, gue nggak apa-apa. Itu yang apa namanya, yang gue sugestiin ke diri gue biar gue tuh nggak stres gitu. Nah, kemudian dokter itu ngasih rujukan ke gue untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit besar untuk melakukan pengecekan paru-paru gitu kan, karena memang dikhawatirkan gue terkena virus corona itu gitu. Di hari yang sama, yaitu tanggal 23 setelah gue pulang dari puskesmas, akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke rumah sakit rujukan, yaitu rumah sakit besar yang ditunjuk oleh puskesmas itu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pada paru-paru gue. Nah, akhirnya gue ke rumah sakit tersebut. Nah, lucunya
Jadi pada saat pada saat gue datang ke rumah sakit itu seperti biasa gue harus registrasi, gue harus melakukan pendaftaran ulang dan lain sebagainya. Nah, ketika gue ditensi, itu si susternya biasa gitu kan. Kemudian setelah ditensi gue dicek suhunya pun biasa, masih 36. Setelah semua prosesnya berjalan, tiba-tiba si suster bertanya, "Pak, Bapak habis dari mana?" Saya bilang, "Nggak dari mana-mana." "Dari luar negeri?" "Enggak." "Bapak kerja di luar Bogor?" "Iya, saya kerja di Jakarta." Setelah itu dia bilang, "Bapak tunggu sebentar ya." Nggak lama kemudian suster itu balik, dia bilang, "Pak, mohon maaf, ternyata di sini tidak ada dokter penyakit dalam, jadi Bapak harus ke dokter paru. Sedangkan di surat rujukannya adalah dokter penyakit dalam." Ya kan? Nah, sedangkan pada saat gue di puskesmas itu, dokter itu bilang, "Bapak ke rumah sakit ini aja, ini rujukannya untuk penyakit dalam. Salah satunya adalah paru." Dia bilang gitu. Nah, entah kenapa setelah gue datang ke rumah sakit besar itu dan gue dilakukan tensi dan pengecekan suhu, setelah si suster itu tahu gue kerja di Jakarta, dengan gampangnya si suster itu bilang, "Pak, mohon maaf, pengecekan tidak bisa dilanjutkan karena di rumah sakit ini tidak ada dokter penyakit dalam. Harusnya dirujukannya ini adalah dokter paru." Oke, akhirnya gue berpikir gini, mungkin ini adalah salah satu penolakan secara halus dari pihak rumah sakit yang diwakili oleh suster itu, gitu loh. Karena pada saat itu gue sakit pada saat corona di Indonesia itu lagi bener-bener jadi sorotan besar ya. Nah, akhirnya gue nggak mau banyak bicara ya, gue nggak mau banyak bernegosiasi. Akhirnya gue pergi, gue tinggalin tuh rumah sakit ya kan. Nah, setelah gue meninggalkan rumah sakit besar itu, akhirnya gue memutuskan untuk coba istirahat dulu di rumah sehari atau 2 hari lah ya. Nah, kemudian tepat di tanggal 26, ketika badan gue makin drop ya kan, batuk semakin parah, itu sampai semalaman itu batuk benar-benar nggak bisa berhenti gitu kan. Kemudian gua napas juga susah sampai 2 hari berturut-turut itu setelah gua pulang dari rumah sakit yang pertama itu yang secara halus menolak gua. Nah, pada saat gua istirahat di rumah itu semua kondisi badan gua semakin drop ya kan. Gua sampai nggak bisa tidur karena gua harus batuk semalaman. Kemudian gua nggak bisa tidur karena napas gua juga nggak bisa napas dengan baik. Lu hati gua juga udah mulai sakit ya kan. Akhirnya pada tanggal 26 malam gue pergi ke Siloam. Ya, kalian tahu lah ya, Siloam itu rumah sakit besar yang kredibilitasnya mungkin menurut sebagian orang bisa dinyatakan bagus gitu kan. Cuman gue nggak pernah berobat ke situ sih sebelumnya. Nah, dan mereka standarnya sama gitu. Mereka bertanya, "Bapak pernah ke luar negeri? Bapak kerja di mana?" dan lain sebagainya. Akhirnya gue jawab kan, gue nggak pernah ke luar negeri, gue kerja di Jakarta. Pada saat gue bilang gue kerja di Jakarta, lagi-lagi nih si suster itu menunjukkan muka panik. "Wah," katanya gitu kan, "kenapa dok? Kenapa sus?" "Oh enggak Pak, berarti Bapak ODP." "Iya, tapi belum tentu saya positif kan." Gue bilang gitu kan. "Iya sih Pak," katanya. Nah, akhirnya setelah menunggu hampir 1 jam, dokter memeriksa gue tuh, dokter Siloam itu memeriksa gue. Nah, ya kan. Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, menurut dia diagnosanya adalah karena penyakit lambung dan radang tenggorokan yang akut gitu kan. Akhirnya gue dikasih obat, kemudian gue pulang kan. Hari kedua setelah gue pulang dari Siloam, itu keadaan gue sedikit membaik ya kan. Hari ketiga setelah gue pulang dari Siloam, yaitu tanggal 28, itu kembali lagi tuh badan gue kembali drop di tanggal 28 itu ya kan. Akhirnya gue ngerasa, wah kayaknya obat-obatan yang ada dari Siloam itu nggak ada satupun yang bisa melawan penyakit yang ada di badan gue nih. Nah, akhirnya tanggal 28 malam, itu jam setengah 10 malam, gue sama memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, ya kan. Nah, di Bogor itu ada salah satu rumah sakit yang memang dijadikan rujukan untuk COVID-19, yaitu RSUD Kota Bogor, ya kan. Nah, akhirnya jam 10 malam gue pergi ke sana. Kemudian gue dicek oleh dokter, akhirnya gue di ronsen, kemudian gue diambil darah untuk rapid test pada malam itu juga kan. Nah, setelah gue menunggu dari jam 11 sampai dengan jam setengah 1 ya, sampai dengan jam setengah 1 malam, itu dokter kembali nemuin gue. Dia bilang kata gini, "Pak, hasilnya sudah keluar. Ternyata di paru-paru Bapak itu ada bakteri, tapi Bapak negatif COVID."
ya kan. Nah dari situ gue udah seneng tuh, alhamdulillah ya Allah, ternyata gue negatif COVID gitu kan. Nah tapi bapak harus tetap dirawat di sini, dia bilang gitu. Oh nggak masalah dok kalau memang saya harus dirawat, gue bilang itu kan. Justru saya memang pengen dirawat karena gimana pun juga saya ngerasa badan saya udah drop abis gitu kan, karena saya nggak bisa nafas, suhu badan juga udah mulai tinggi lagi, pokoknya lemesnya gitu kan. Nah akhirnya malam itu gue dimasukkan ke ruangan umum. Kemudian keesokan harinya tanggal 29 itu kondisi gue demam udah mulai berkurang ya kan, kemudian sesak napas sebenarnya sih masih sesak, cuman karena pada saat itu gue dikasih alat bantu berupa oksigen, jadi agak sedikit terbantu lah. Nah cuman ada gejala baru nih, jadi yang gue rasakan itu sakit di tenggorokan, jadi kayak gimana ya, kayak lu panas dalam tapi ini tuh benar-benar sakit gitu loh. Kemudian bibir lu mulai pecah-pecah. Nah terus pas paginya itu tanggal 29 pagi ada dokter yang memeriksakan. Dokter itu bilang bapak negatif COVID, makanya saya datang tanpa APD, dia bilang gitu kan. Akhirnya badan gue dipegang segala macam, dia tanpa pakai sarung tangan. Nah dari situ gue yakin bahwa gue itu benar-benar tidak sama sekali terpapar virus corona atau COVID-19 gitu. Nah itu tanggal 29, hari kedua gue dirawat, karena kan gue masuk tanggal 28, kemudian itu tanggal 29, nah tanggal 30 di hari ketiga, itu tiba-tiba sorenya ada dokter jaga yang ngecek, gitu kan, dokter jaga ngecek, kemudian dia melihat kondisi gue yang udah mulai agak sedikit parah ya, karena batuknya juga yang udah berkurang ternyata datang lagi, kemudian suhu badan gue yang udah agak reda ternyata datang lagi, jadi tinggi lagi gitu. Nah kemudian ditambah lagi sakit tenggorokan yang gue rasain semakin parah gitu. Akhirnya si dokter jaga itu memutuskan untuk memindahkan gue ke ruangan isolasi. Itu di tanggal 30 Maret gitu kan. Nah akhirnya pas malam itu jam setengah satu malam itu di tanggal 30 datang 2 orang petugas dengan pakaian komplit tuh kayak astronot kayak dengan APD-nya. Dia bawa kursi roda, kemudian bawa alat suntik dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak permisi, Bapak kita pindahkan ke ruang isolasi. Nah, dari situ yang namanya stres, yang namanya mental drop, itu dimulai dari situ. Kenapa? Karena gue berpikir, gila gue harus masuk ruang isolasi. Gimana gue bisa berkomunikasi dengan keluarga gue? Gimana keluarga gue tahu kondisi gue saat itu waktu diisolasi? Gitu. Akhirnya ya udah, gue berpikir, ini mungkin jalan satu-satunya supaya gue bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Kalau memang gue harus diisolasi, ya udah nggak masalah gitu kan. Akhirnya gue dibawa sama suster perawat, kedua orang itu gue masuk ke ruang isolasi. Begitu gue masuk ke ruang isolasi, ya Allah ya Robi, lu tahu nggak? Kalau lu pernah masuk ke chiller es krim, ya itu begitu masuk pintu pertama, jadi itu dua lapis pintu, jadi pintu pertama kemudian pintu kedua. Nah setelah pintu kedua itu ada tirai yang dari bahan plastik dan itu dinginnya minta ampun. Nah kemudian gue ditempatkan di tempat tidur yang posisinya ada di samping kanan, itu tempat tidur pertama. Nah jadi di dalam ruangan itu ada 4 tempat tidur dan ada 6 tempat tidur dan ada 6 pasien yang terbaring di ruangan itu. Gitu. Nah, di hari ketiga gue masuk di ruang isolasi, yaitu tepatnya di tanggal 1 April, itu dilakukan proses pengambilan sampel lendir dari hidung dan juga dari tenggorokan. Itu untuk PCR test atau swab test. Nah, yang mana nanti hasil swab itu akan memberikan hasil yang 99% akurat antara positif atau negatif corona gitu. Nah, tapi di hari kedua, yaitu tanggal 2 April, gue juga diharuskan untuk mengikuti CT scan. Nah, jadi proses CT scan itu adalah tujuannya untuk melihat kondisi paru-paru gua secara lebih detail gitu. Nah, setelah hasil CT scan itu keluar, ternyata di paru-paru gua itu banyak bercak-bercak putih. Jadi, bercak putihnya itu lumayan banyak, tebal, dan kayak awan gitu. Udah bukan kayak asap lagi, tapi kayak awan. Nah, dari hasil CT scan itu, akhirnya dokter semakin yakin bahwa kemungkinan besar gejala yang ada di dalam diri gue itu adalah COVID-19 gitu. Cuman tetap si pihak rumah sakit dan dokter masih tetap menunggu hasil swab.
Nah, kemudian seminggu kemudian, tepatnya di tanggal 7, ya, tiba-tiba pagi-pagi nih, ketika dokter kontrol pagi datang, dia langsung nyamperin gua. Dia bilang, "Pak, hasil swabnya udah keluar. Dan mohon maaf, ternyata Bapak positif corona." Dari situ gue langsung diem sesaat gitu. "Bener dok?" Gue bilang itu kan. "Iya bener Pak, Bapak positif corona." Nah dari situ gue antara sedih dan shock gitu loh. Kaget. Karena apa? Karena pada saat gue dinyatakan positif corona, otomatis yang terlintas dalam diri gue adalah antara hidup dan mati. Gitu loh. Kesempatan lu hidup bisa 50%, peluang lu mati bisa 50%. Gitu loh. Nah, cuman dari situ gue akhirnya berpikir, oke, corona ini bukan sesuatu yang harus ditakuti sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya pasti ada pasien yang udah sembuh juga gitu kan. Nah, akhirnya gue coba berpikir positif, karena corona ini kan salah satu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, ya kan. Nah, kalau misalnya gue stres, kalau misalnya gue nggak bisa mengendalikan pikiran gue, otomatis imunitas tubuh gue bakalan turun, bakalan drop gitu kan. Nah akhirnya gue berpikir, gue cuman berdoa dalam hati, ya Allah mudah-mudahan ini bukan akhir dari segalanya. Mudah-mudahan masih ada kekuatan dalam diri saya untuk melawan penyakit ini, dan mudah-mudahan ada kesempatan saya untuk sembuh. Itu yang pertama gue doa setelah dikasih kabar kalau gue itu positif. Yang gue lakukan setelah gue dikasih kabar kalau gue itu positif, yang pertama adalah gue bingung bagaimana caranya gue ngasih tahu ke keluarga gue. Karena apa? Kalau misalnya gue langsung ngasih tahu keluarga gue bahwa gue positif, otomatis mereka akan kaget dan stres. Nah, gue nggak mau mereka stres dan kaget gitu, karena takutnya pada saat mereka stres karena nggak tahu gue positif, terus mereka pergi keluar rumah dan akhirnya imunitas tubuhnya juga drop, terus amit-amit terpapar juga gitu kan. Setelah itu gue coba meyakinkan keluarga gue bahwa kondisi gue masih baik-baik aja, walaupun gue masih diinfus, walaupun gue masih pakai oksigen, tapi gue masih bisa bergerak dengan baik gitu loh, walaupun masih sesak napas gitu. Nah terus hal kedua yang gue lakukan setelah gue tahu bahwa gue positif adalah gue lebih banyak berdoa sama Allah. Karena di ruang isolasi itu kita berjuang sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada suster yang jaga, jadi mereka itu hanya datang di jam-jam tertentu aja gitu loh. Nah jadi yang jadi kekuatan terbesar buat gue adalah doa itu. Jadi setiap kali gue sholat, gue selalu berdoa, dan doa yang selalu gue panjatkan itu sama. Gue selalu berdoa, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, berikanlah saya keikhlasan, berikanlah saya kesehatan seperti semula, supaya saya bisa berkumpul dan supaya saya bisa kembali ke keluarga saya, supaya saya bisa meminta maaf kepada orang tua saya. Mungkin ini adalah teguran dari Allah untuk saya gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gue coba perbanyak minum air putih gitu kan. Dan yang keempat adalah gue coba menjauhkan yang namanya sosial media. Karena apa? Pada saat itu corona lagi gencar-gencarnya kan. Nah jadi gue menghindari yang namanya sosial media. Karena apa? Begitu gue buka Twitter, itu isinya tentang corona. Begitu gue buka Instagram, isinya tentang corona. Sekian orang meninggal, sekian orang positif, sekian orang ini itu. Kemudian gue lihat berita di YouTube juga isinya corona. Akhirnya setelah itu gue coba tutup akses ke sosial media, ya kan. Jadi handphone yang gue bawa itu hanya untuk WhatsApp, hanya untuk video call sama orang tua gue. Karena biar bagaimanapun juga dalam kondisi tersebut yang gue butuhkan adalah support system, ya kan. Nah support system itu dari siapa? Yang paling kuat adalah dari keluarga. Oke. Tindakan medis yang dilakukan sebenarnya sih yang dilakukan oleh pihak rumah sakit ataupun para perawat itu sama seperti pada umumnya mereka memberikan perawatan gitu. Nah cuman kalau untuk di ruang isolasi itu jadi ruang isolasi itu kan terbagi berbagai macam ruangan ya. Ada ruangan isolasi untuk pasien yang suspek, kemudian ada ruang isolasi
untuk pasien yang positif, dan juga ada ruang isolasi untuk pasien yang negatif gitu. Karena kan untuk dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit itu kita harus mendapatkan hasil swab 2 kali negatif. Itu jadi tindakannya sih sebenarnya sama aja gitu, mulai dari pemberian obat, kemudian pengontrolan infus darah, kemudian recording detak jantung, terus cek gula darah, kemudian pemberian vitamin dan lain sebagainya, sebenarnya sama aja sih. Kalau untuk obat-obatan, sebenarnya obat-obatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit untuk para pasien yang terkonfirmasi positif corona itu sekitar di hari ketiga atau keempat gitu ya. Gue agak kaget gitu, ternyata dokter memberikan resep kloroquine buat gue. Nah dari situ gue udah berpikir, oh jangan-jangan beneran ada virus coronanya nih. Soalnya gue dikasih kloroquine, soalnya kan yang kita tahu sebelumnya ya kloroquine itu kan salah satu obat yang dipakai untuk bukan menyembuhkan ya, tapi memblokir penyebaran virus yang ada di badan kita gitu. Kemudian ada juga pemberian paracetamol waktu itu melalui infus, jadi 2 kali, pagi dan malam. Nah terus udah gitu ada antibakteri, dikasih juga asetil. Asetil itu obat fungsinya untuk menyembuhkan masalah pernafasan gitu. Nah terus ada kurkuma, ada zinc, ada macam-macam lah, pokoknya obat yang memang diperuntukkan untuk orang yang terpapar virus corona, kemudian dengan kondisi tertentu ya, karena kan masing-masing orang yang ada di ruang isolasi itu beda gitu. Ada orang yang terpapar virus corona tapi dia punya penyakit bawaan kayak jantung, darah tinggi, gagal ginjal dan lain-lain, itu pasti obatnya beda gitu. Jadi yang tadi gue sebutin itu obat yang dikasih untuk pasien yang terpapar virus corona secara umum gitu. Nah selebihnya mungkin ada tambahan lain sesuai dengan gejala bawaan dari si pasien itu gitu. Makanan, sebenarnya sih makanan sama ya pada dasarnya, sesuai dengan inilah menu dari rumah sakit dengan standar gizi yang udah ditentuin gitu kan. Nah cuman pada waktu itu gue kan sempat nggak nafsu makan tuh, jadi gue nanya sama dokter, dok kira-kira kita boleh nggak makan makanan sesuai dengan yang kita mau gitu. Nah terus dokter bilang nggak masalah, boleh makan apa aja selama memang tidak ada penyakit bawaan gitu. Kayak misalnya darah tinggi, ya berarti lu jangan makan makanan yang terlalu asin gitu. Karena pada saat itu gue secara klinis udah semakin membaik ya kan, akhirnya gue coba minta ke keluarga gue untuk dibawakan makanan supaya lebih nafsu makan lah ya. Termasuk sambal juga waktu itu gue sempat bawa juga tuh, karena ya salah satu untuk ngurangin stres, untuk ngurangin rasa jenuh ya. Mau nggak mau gue harus bawa makanan mau nggak mau gue harus minta dikirim makanan dari rumah gitu. Itu salah satu untuk menghilangkan stres gue dan juga rasa kangen gue ke keluarga, ke orang rumah, khususnya masakan nyokap ya. Sebenarnya semua pasien yang ada di ruang isolasi itu punya waktu kepulangan yang berbeda-beda, tergantung dari yang pertama udah jelas hasil swab ya. Jadi ketika lu dinyatakan positif, kemudian di hasil swab berikutnya lu dinyatakan negatif, dan hasil swab berikutnya dinyatakan negatif, udah otomatis lu boleh balik gitu, walaupun lu baru dirawat sekitar 10 hari atau 14 hari gitu. Nah cuman permasalahannya yang bikin orang menunggu di ruang isolasi itu adalah lamanya proses pemberian hasil dari swab itu gitu. Jadi 1 kali swab itu kita harus nunggu hasilnya sekitar 1 minggu atau 10 hari. Itu yang bikin lama, dan itu salah satu yang bikin gua dan beberapa teman gua yang lain tuh tertahan lama di ruang isolasi gitu. Selain karena memang gua ada penyakit yang lainnya seperti lambung dan paru-paru dan pernapasan juga. Nah salah satunya ya gua harus nungguin hasil swab yang lama. Gua itu dipulangkan oleh dokter itu di hari ke-38 ya. Jadi pada saat itu sebenarnya kalau merujuk ke hasil swab itu hasilnya masih positif gitu. Jadi pada saat itu gue harus melakukan swab sampai ke 6. Jadi swab pertama gue positif, kedua positif, yang ketiga ini yang ketiga ini hasil swabnya lumayan lama, jadi hampir 2 minggu baru keluar gitu kan. Nah tapi si pihak rumah sakit karena harus tahu perkembangan badan gue kan, jadi sambil menunggu hasil swab yang ketiga itu dilakukanlah swab yang keempat. Nah hasil swab keempat itu gue masih positif, hasil swab kelima gue masih positif. Nah setelah hasil swab yang kelima ini keluar,
Barulah yang swab ketiga ini keluar. Ternyata di hasil swab yang ketiga ini gue negatif gitu. Cuman kan karena yang keempat itu positif dan yang kelima positif, jadi gue belum bisa balik gitu. Nah terus pada saat pengambilan sampel di swab ke-6 itu hari ke-38 ya kan. Nah tiba-tiba gue dapat kabar dari dokter. Pas pagi itu ada dokter kontrol yang datang sekitar jam 7 pagi ya. Dia ngasih kabar yang lumayan membahagiakan sih buat gue. Dia bilang katanya gini, Bapak, kita baru dapat kabar dari pihak rumah sakit di Korea bahwa ternyata ketika pasien itu sudah dirawat di ruang isolasi dan sudah sudah diberikan obat-obatan selama 30 hari, itu sebenarnya virus coronanya sudah melemah gitu. Kalaupun pada saat dilakukan swab dan ternyata hasilnya masih positif, itu bisa dipastikan sisa-sisa virus mati yang ada di dalam tubuh si pasien itu masih terdeteksi gitu. Jadi walaupun hasilnya masih positif, kita pulangkan dengan catatan harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari gitu. Apakah setelah kepulangan harus melakukan isolasi? Ya udah pasti. Jadi pada saat gue dipulangkan itu, gue memang harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Karena apa? Pertama, pada saat dipulangkan gue itu masih positif, ya kan? Jadi ya gue masih harus mengurung diri di kamar itu selama wajibnya sih 2 minggu. Cuman pada saat itu ketika gue di rumah dan gue melanjutkan swab yang ke-7 itu hasilnya masih positif, ya kan? Kemudian gue melanjutkan swab yang ke-8 itu hasilnya baru negatif. Dan itu adalah minggu ketiga. Jadi walaupun gue diwajibkan isolasi mandiri di kamar selama 14 hari, tapi kenyataannya gue harus melewati 3 minggu di dalam kamar gitu. Nah jadi swab yang ke-8 itu gue dinyatakan negatif, ya kan? Itu 1 minggu sebelum lebaran, ya kan? Nah terus 2 hari kemudian gue diharuskan datang ke rumah sakit untuk melakukan tes swab yang ke-9, ya kan? 3 hari kemudian itu hasilnya keluar. Dan syukur alhamdulillah itu 1 hari sebelum lebaran gue dinyatakan negatif. Jadi artinya gue udah mendapatkan hasil negatif sebanyak 2 kali, ya kan? Nah dari situ gue bersyukur, ya Allah alhamdulillah ternyata doaku dikabul. Nah dari situ gue senang banget tuh. Karena apa? Dengan gue mendapatkan 2 kali hasil negatif, itu artinya pada saat lebaran gue udah boleh keluar dari kamar gitu kan. Gue bisa berbaur dengan keluarga gue, bisa kumpul-kumpul gitu kan, walaupun dengan protokoler kesehatan yang tetap harus dijalankan gitu kan. Jadi kita keluarga masih pakai masker, masih jaga jarak. Cuman kan setidaknya gue udah boleh keluar dari kamar gitu.